Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan diberikan kesempatan untuk melaksanakan proses belajar mengajar pada pagi hari ini. Anak-anak, pada pertemuan yang kemarin sudah dibahas tentang fungsi inverse. Kemudian sifat-sifatnya fungsi inverse. Sekarang kita lanjutkan untuk menentukan inverse suatu fungsi. Kalau ada suatu grafik, untuk menentukan inverse fungsi, maka bisa kita perhatikan bahwa pada grafik kartesius itu nanti akan kita cerminkan. Jadi kalau di situ diketahui garis fungsi ya, fungsi f(x) sama dengan 3x, maka titik itu nanti akan kita bentuk suatu garis pada grafik kartesius yang memotong titik 0,0. Nanti kita perpanjang ke bawah karena kita cerminkan garisnya itu y sama dengan x, maka akan diperoleh suatu inverse. Inverse-nya yaitu pada f1 pangkat min 1, itu adalah inverse ya. Jadi f1 pangkat min 1x yang nilainya sama dengan x per 3. Ya. Jadi caranya kita tarik garis atau sebagai garis cermin y sama dengan x kalau pada grafik kartesius. Kemudian yang kedua, untuk menentukan inverse fungsi. Jika diketahui rumus fungsinya, maka langkah-langkah yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita memisalkan fx. Jadi fungsi fx itu seperti yang ada di gambar, kita ubah atau kita misalkan sebagai y. Kemudian langkah yang kedua, kita akan menyelesaikan persamaan y sama dengan fx, yang fx-nya tadi sudah diubah y, sehingga diperoleh x. Sebagai fungsi y atau x sama dengan fungsi inverse dari y, f pangkat min 1 ya. F pangkat min 1 itu adalah inverse. Kemudian yang ketiga, sebagai ganti variabel y pada f inverse y dengan x, sehingga diperoleh f inverse x yang merupakan inverse dari fx. Jadi f inverse x itu adalah inverse dari fungsi x. Nah, untuk memahami lebih jelas, kita ambil contoh. Jika ada suatu fungsi, ya kita akan menentukan inverse-nya. Fungsi fx sama dengan 4x min 3, maka cara menyelesaikan seperti halnya langkah yang pertama, fx sama dengan 4x min 3 kita ubah dalam y sama dengan 4x min 3. Kemudian sesuai dengan langkah yang kedua, x-nya kita pindah ruaskan ke kiri menjadi min 4x, y-nya kita pindahkan ke kanan menjadi min y min 3 ya. Supaya bilangannya menjadi lebih baik, saya kalikan dengan negatif. Sehingga diperoleh persamaan 4x sama dengan y plus 3. X sama dengan y per 4 harus dibagi dengan 4 ditambah 3 per 4. Jadi f inverse, mohon maaf, itu pangkatnya adalah min 1 ya. Jadi f inverse y sama dengan 1/4 y ditambah 3 per 4. Nah, karena pada langkah yang kedua tadi diubah menjadi fx, maka f inverse x sama dengan
1/4 X ditambah 3/4. Jadi inverse Fx sama dengan 4x min 3 adalah F inverse X sama dengan 1/4 X ditambah 3/4. Ya, itu. Mungkin kita ambil contoh lain jika bentuknya adalah pecahan. Diketahui suatu fungsi fx sama dengan 7x ditambah 3 per x ditambah 5. Kita akan menentukan inverse dari fx dan kita akan menentukan nilai inverse f inverse 5 jika a-nya adalah 5. Maka langkahnya sama, kita ubah fx dalam y, jadi y sama dengan 7x ditambah 3 per x tambah 5. Ya. Penyebutnya kita kalikan dengan ruas di sebelah kiri sehingga berubah menjadi y dikalikan x ditambah 5 sama dengan 7x ditambah 3. Yx ditambah 5x ya, kita kalikan dalam kurung sama dengan 7x ditambah 3. Yang ada x-nya kita kumpulkan di sebelah kiri. Jadi yx dikurangi 7x, x-nya pindah ke kiri sama dengan min 5y ditambah 3. Ya. X-nya kita cari dengan tersendiri. Karena sama-sama ada variabel x, maka x kali y dikurangi 7 sama dengan min 5y ditambah 3. X sama dengan min 5y tambah 3 per y dikurangi 7. Jadi f inverse y sama dengan min 5y tambah 3 per y dikurangi 7. Berarti f inverse x, y-nya yang kita ganti, sama dengan min 5x ditambah 3 per x dikurangi 7. Itu adalah inverse-nya. Sekarang yang kedua, kita akan menentukan nilai dari f inverse 5. Jadi setelah di-inverse, setiap x-nya nanti kita ganti dengan 5. Jadi min 5 kali 5 ditambah 3 per 5 dikurangi 2. Sehingga diperoleh nilai sama dengan 11. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi ini. Kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan lewat komen ya. Untuk lebih memahami lagi, silakan dicoba satu soal yang ada di bawahnya. Ya, dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan di depan. Ya, sampai di sini pertemuan pada pagi ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.